kalau misalnya dikembalikan ke DPR, satu itu daulat rakyat, kedaulatan rakyat juga akan hilang. Kemudian juga nanti di DPR korupsi dong, si calon yang ingin dipilih ya mereka menyuap para anggota para dewan. anggota dewan. Itu sangat mungkin ya, seperti pernah kita alami sebelum-sebelumnya kan, seperti itu. Pak Prabowo kembali mewacanakan atau menginstruksikan atau berkeinginan untuk mengembalikan Pilkada ini, pilkada ini dilaksanakan oleh DPRD saja gitu. Iya, iya. Tidak langsung oleh rakyat. Alasan pemilihan langsung oleh rakyat itu mahal, Iya. dan karenanya harus diubah sistem pemilihannya, itu bukan sebuah alasan yang tepat untuk menjaga kedaulatan rakyat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal apakabar.news dan Koran Gala Televisi. Seperti biasa, kami berdua ini akan berbincang hal-hal yang sedang aktual pada beberapa hari ini. Dan ada salah satu yang menarik untuk kita bicarakan nih, Kang Nu. Jadi pada saat ulang tahun atau HUT Partai Golkar, di situ kan hadir Bapak Presiden dan para petinggi partai lainnya. Jadi Pak Presiden Prabowo di situ kemudian menyatakan kembali wacana tentang perlunya diubah sistem pemilihan ini, pemilihan kepala daerah itu tidak perlu langsung gitu ya, melibatkan rakyat langsung, tapi dikembalikan kembali kepada proses sebelumnya dengan hanya melibatkan para anggota DPRD. Artinya pemilihan gubernur, wali kota, bupati cukup DPRD. Oke. Jadi yang langsung itu cukup hanya untuk memilih Presiden. Wakil rakyat katanya kan. Setelah itu wakil rakyat langsung melakukan pemilihan kepala daerah. Begitu. Iya. Cik, menurut Pak Nufirman gimana nih tanggapannya dengan pernyataan Pak Presiden seperti itu? Oke. Betul ya, Pak Anton, kemarin ya pas tanggal 12 Desember ya, kalau 12 Desember betul. Memang ada statement menarik yang disampaikan oleh Presiden ya. Dan kalau yang ngomongnya Presiden itu bukan wacana lagi, perintah. Ya. Itu semi perintah atau apapun. Karena langsung direspon juga kan oleh kementerian terkait ya. Baik oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, para politisi juga dan sebagainya. Artinya ini kita mengingatkan kembali ke 10 tahun lalu lah. 10 tahun lalu wacana ini sempat bergulir. Jadi bukan wacana yang baru. Bukan wacana baru ini kan. Bahkan 10 tahun lalu ketika kekuasaan SBY akan berakhir ya, itu menjelang kekuasaan SBY akan berakhir yang 2014 berarti ya. 2014 itu sudah muncul undang-undangnya untuk pilkada mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD ya. Itu muncul saya baca ya, muncul undang-undang tahun 2014 itu. Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 ya. Dan yang menarik kalau kita ingat lagi ya, proses pembuatan atau persetujuan undang-undang di DPR itu Undang-Undang nomor 22 2014 itu menarik. Prosesnya sampai subuh ya waktu itu, penetapannya non-stop gitunya. Non-stop, ngebut sekali. Karena Pak Presiden mau berakhir juga kan waktu itu. Dan SBY waktu itu masih ada di Amerika Serikat kalau nggak salah pada saat itu. Nah, ketika SBY mendengar itu, kemudian SBY langsung bereaksi waktu itu mengeluarkan dua perpu ya. Dua perpu sekaligus itu. Yaitu Perpu nomor 1 tahun 2014 ya tentang Pilgub, Pilkada dan tentang Pilgub, Pilwakot dan Pilbub ya. Kemudian juga ada satu lagi Perpu nomor berapa ya, saya baca ya, Perpu nomor
2 ya tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, Jadi segera tentang dirubah. pemerintahan daerah. Artinya dengan tegas waktu itu secara konstitusional pemimpin negara presiden waktu itu menolak dan membatalkan produk DPR ya. Ini menarik ya. Sebentar Pak Anu, berarti itu inisiatif DPR? Iya, karena Karena kan presiden langsung menolak. langsung menolak Ya. Dari situ bisa kebaca ya. Kalaupun misalnya ada keterlibatan unsur-unsur pemerintah pasti ya. Tapi undang-undang itu langsung ditolak, kemudian direspon oleh keluarnya Perpu ya. Perpu itu yang menolak undang-undang soal pengembalian pemilihan kepada DPRD itu kan, kemudian juga Perpu yang lain juga menolak ya undang-undang yang mengatur bahwa DPRD mempunyai kewenangan untuk memilih kepala daerah. Nah itu ya, artinya kalau wacana ini muncul lagi ya dari Pak Prabowo, ini kan hal yang menarik. Dan Pak Prabowo tentu saja punya argumen-argumen dong ya ketika dia mewacanakan hal itu. Pasti punya alasan-alasan ya, alasan-alasan yang menarik ya, atau alasan-alasan yang kuat ya kenapa Pak Prabowo kembali mewacanakan atau menginstruksikan atau berkeinginan untuk mengembalikan pilkada ini dilaksanakan oleh DPRD saja gitu. Tidak langsung oleh rakyat. Gitu. Itu kan kalau kita bicara secara umum ya, pasti ada sesuatu yang ada argumen pasti antara lain yang dikemukakan bahkan bukan argumen, mungkin sudah ada analisa, ada studi, ada macam-macam lah ya. Nah, salah satu yang sering dikemukakan oleh Pak Presiden adalah soal biaya yang mahal. Itu relevan nggak sih kalau kita bicara bahwa kalau kita kaitkan misalnya ini dengan soal kedaulatan rakyat. Ini kan pemilihan langsung melibatkan masyarakat. Tapi pada satu sisi dianggap itu sebagai proses politik yang memerlukan biaya yang mahal. Nah, betul Benton, apa yang disampaikan Pak Prabowo di acara HUT Golkar itu salah satu yang memang ditekankan adalah tingginya biaya pilkada dan inefisiensi anggaran. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya yang mengemuka atau yang menjadi alasan adalah tingginya biaya pelaksanaan pilkada ya, baik itu penggunaan anggaran negara maupun penggunaan anggaran daerah maupun penggunaan anggaran masing-masing calon, ya jangan kemudian loncat ke ya udah ganti aja sistem pemilunya. Ya kalau sudut pandangnya hanya atau bukan hanya ya, sudut pandang yang dikedepankan itu soal tingginya biaya, ya dari situlah mulai mana saja pembiayaan yang dianggap mahal itu, yang tinggi itu. Karena betul ya, pilkada itu baik itu pilkada bupati wali kota, pilgub, pileg, pilpres itu memang sangat luar biasa menyedot anggaran ya. Ratusan triliun bahkan gitu kan. Uang negara kan ada bantuan dari APBN, ada bantuan dari APBD, kemudian juga ada pengeluaran dari masing-masing kontestan, itu jumlahnya memang sangat luar biasa. Ya kalau misalnya kita jadi si duit itu dijadikan sarana umum, mungkin kita udah punya sekolah yang bagus, macam-macam lah gitulah. Nah, tapi itu masuk akal nggak kalau misalnya hanya alasannya seperti itu, sementara pilkada langsung atau pilpres langsung itu kan merupakan salah satu yang menjadi amanat waktu reformasi bergulir tahun 98 ya. Itu apakah kalau itu dikembalikan ke DPRD bisa dianggap sebagai sebuah kemunduran? Sangat gitu kan, sangat, dan alasannya juga kan itu tadi, kalau alasannya mahal ya cari dong biaya-biaya yang memang mahal, coba dipangkas
banyak sekali memang ya Nah, pembiayaan-pembiayaan. apa aja nih Kang Nur kalau misalnya Contoh nih, perlu dipangkas ya gitu. contoh Apa? nih ya Nah, di pileg atau di pilkada ya, pemilihan kepala daerah baik itu bupati wali kota. Untuk di pileg selain kos politik untuk apa namanya alat-alat peraga, kemudian juga pertemuan dengan warga, yang paling gede ya Banton unsur atau elemen atau komponen pembiayaan itu ada di pembiayaan saksi. Bayangkan Banton, di Jawa Barat misalnya nih, Jawa Barat ya misalnya ada sekitar berapa TPS lah ya, let's say misalnya 20.000 TPS lah ya misalnya. Di situ butuh saksi, artinya butuh saksi 20.000 ya setiap parpol, setiap parpol, bahkan setiap caleg. setiap caleg. Oke ya, gitu. Kali aja angka 500.000 rupiah per saksi. Itu duit udah 100 miliar itu. Waduh, gila ya. Ya, 100 miliar bisa dipakai apa gitu bisa kan? dipakai apa? Belum lagi pengeluaran untuk APK, belum lagi untuk koordinasi, belum lagi mahar, belum lagi ketika kampanye, wah macam-macam lah. Iya, iya. Gitu kan, kos-kos politik yang harus dikeluarkan. Jadi wajar kalau misalnya kemudian Presiden Prabowo menyoroti itu ya. Nah, Pilpres sama ya. Seperti itu juga di Pilbub sama Pilwalkot. Pilwalkot ya, pilkada ya sama juga polanya seperti itu. Artinya memang biayanya sangat tinggi. Nah, karena itu bisa dipotong. Nah, itu dari segi anggaran. Kemudian dari segi belanja-belanja lain. Misalnya petugas. Sekarang di setiap TPS ada berapa petugas? Waduh, 10 ada kali ya. Nah, itu kan 10 oke. kalau nggak salah. Honornya misalnya dia bekerja berapa bulan, kali berapa, misalnya kali 1,5 juta misalnya kan. Udah 14 juta sendiri kan itu. Kemudian di tingkat kecamatan. Kemudian di KPU juga banyak sekali unsur-unsurnya, selain komisioner juga ada staf yang lainnya. Iya. Nah, kemudian dan yang paling besar adalah untuk sarana. Oh iya, yang sarana lain. penyelenggaraan itu ya. Kotak suara, Kotak suaranya, kartu suaranya, tinta, macam-macam. Alat peraga juga kan? Alat peraganya macam-macam, Iya. bentuk sosialisasi dan sebagainya itu KPU. Belum lagi ada Bawaslu juga, iya. kurang lebih sama kan, banyak unsur-unsurnya. Nah, belum lagi satu lagi, pengamanan. Ya, banyak sekali lah ya hal-hal yang memang itu diperlukan, tetapi mungkin tidak efisien. Ya. Nah, itu kan mungkin bisa dari situ kalau memang alasannya mahal gitu. ya. Nah, tidak bisa dong kemudian dengan alasan yang itu tadi, biaya yang mahal dan memang mahal, kemudian menafikan ya hak Rakyat. atau daulat rakyat ya. Karena intinya pemilu itu apapun mekanismenya, apapun bentuknya adalah bagaimana daulat rakyat itu diwujudkan. Iya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dikembalikan ke DPRD gitu kan, daulat rakyatnya ada di mana untuk memilih pemimpin. Seperti itu. Terus ada alasan kan, si DPR juga dipilih oleh rakyat, kemudian DPR yang dipilih oleh rakyat itu kemudian memilih pemimpin. Nah, itu nggak nyambung sebenarnya. Gitu. Rakyat memilih DPR untuk tugas kedewanan, Bukan untuk milih kepala daerah, untuk tugas-tugas legislasi. Nah, rakyat memilih pemimpin daerah untuk tugas-tugas eksekutif, gitu kan. Seperti itu. Nah, begini, kalau misalnya itu bisa dipangkas biaya-biaya itu, nah sekarang mungkin bisa begini, Kang Nuya, saya bayangkan kenapa kita tidak menggunakan teknologi. Nah, itu. Nah, teknologi yang dari sisi nilai kedaulatan rakyat tetap terjaga Ya. dan lebih murah. Ya, oke. Nah,
Mungkin Ini Kang Nunu bisa melihat perbandingan dengan luar negeri misalnya. oh banyak sekali Pak Anton ya. Saya tidak sebutkan lah ya banyak Satu sekali. dua lah. Ya di beberapa negara Eropa ya. Kemudian di beberapa negara Asia, Asia Tenggara Ya, yang bahkan berdekatan lah ya, dengan kita. sistem e-voting itu udah dilakukan. Meskipun ada beberapa kendala ya, tapi minimal hal-hal yang menyangkut apa namanya munculnya biaya tinggi itu bisa direduksi sangat jauh. Bayangkan gini, dengan e-voting ya, si penyelenggara atau KPU kan nggak perlu nyetak kertas suara, Ya, betul. ya, kan tinggal klik 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 kan ini udah semua udah Ya. punya. Kemudian kita sudah punya single identity KTP Ya, kita itu, benar. ya itu tinggal di upgrade saja, Ya. benar-benar digunakan lah, Ya. gitu kan, jangan hanya namanya saja single identity tapi tidak berguna, Ya. gitu kan. Nah seperti itu, jadi banyak sekali cara ya, dan yang paling apa namanya, yang paling rasional dan memang harus mulai dipikirkan dari sekarang adalah bagaimana satu kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin, memilih wakilnya itu terjaga dan semakin berkualitas itu ya. Yang kedua sistem, ya sistem election kita itu memang harus lebih sederhana ya, lebih jujur, terjamin jujur ya. Kemudian juga apa namanya tujuannya gitu dan lebih cepat gitu kan. Nah sekarang kan tahapannya teh Iya, betul. wah. Ada penghitungan manual lah, ada ini segala macam kan. Nah di situ kan apa celah-celah kecurangan. Nah ya. Nah saya kembali ke saksi. Kenapa pemilu kita, pilkada kita, ya pileg kita itu kok sampai memerlukan saksi? Iya ya. Enggak. Artinya kan ada potensi atau bahkan mungkin ada ketidakjujuran sehingga harus disaksikan langsung. Kulit pelototan. Kudu pelototan hitungan. Iya. Nah, dengan teknologi, meskipun teknologi itu juga masih bisa diutak-atik kalau memang niatnya jahat gitu kan. Potensi kecurangan, potensi keculasan itu bisa saja terjadi, tapi paling tidak kalau dikaitkan dengan konteks tadi yang begitu mahal pembiayaan karena tahapan segala macamnya, kan itu bisa banyak memotong ya, banyak memotong anggaran. Tidak perlu lagi misalnya kotak suara, tidak perlu lagi membangun TPS, tidak perlu lagi merekrut petugas-petugas yang begitu banyak gitu kan. Dengan sistem teknologinya ada di mana-mana dan Indonesia mampu lah untuk itu. Indonesia mampu dan pernah juga di tahun berapa ya, pernah itu juga diusulkan tapi ditolak ya. Itu kenapa ditolak ya? Ya karena mungkin tidak akan banyak belanja ya kalau karena kalau pakai sistem itu teu aya fee merenya, teu aya angsuran. Nah ya tapi gitulah, Bang, kita udah masuk ke teknologi. Ya, kita udah kan katanya kita udah di era digital. Udah berapa sekarang? 4 ya. 4.0, sebentar lagi 5.0. Ya itu itulah segeralah. Mulai sekarang kalau mau ada perubahan, ya kalaupun mau ada perubahan, pakai pendekatan teknologi yang bisa menjamin keamanan, kecepatan, keakuratan, dan yang paling penting kejujuran. Iya, itu. Dan satu lagi Kang Nu, kalau kita menggunakan teknologi digital, kita akan mengurangi penggunaan kertas. Iya, itu kan banyak yang tereduksi, Pak. Tereduksi. Terus itu juga berarti kita peduli terhadap lingkungan. Jadi green election jadinya kan. Nah, kan keren. Karena mengurangi penebangan kayu segala macam kan. Betul. Kenapa tidak ke situ pemikirannya ya? Malah mudah-mudahan nanti ke situ lah ya. Atau nggak ada yang ngasih tahu gitu? Mungkin Pak Prabowo ngomongnya itu dulu. Oh, itu dulu. Ke sananya mungkin ya udah kita pakai e-voting ya. E-voting itu kendala geografis kita sudah
teratasi lah. teratasi ya Iya. sekarang ya. Blank spot juga itu tinggal nama bahwa Panton ya nanti untuk membangun sistem e-voting itu membutuhkan dana yang begitu besar, ya. Tapi itu bukan pemborosan, itu menjadi aset. Iya. Ya, menjadi aset, itu menjadi aset negara. Jadi satu kali Belanja dan itu belanja, aset. asal pemeliharaannya bener lah. Asal pemilihannya benar. Kalau sekarang kan yang mahal itu dalam tanda kutip jadi cost dan money politik yang habis begitu saja. Tidak Nanti jadi 5 tahun apapun. ke depan begitu lagi. Begitu lagi. Belanja di. Dan itu mungkin diharapkan ya. Nah, betul. Jadi belanja masuk kayak batian tuh Ya, kita tidak lah ya. Kita dorong ya. Kalau kita setuju lah ya, setuju bahwa satu harus ada peningkatan kualitas dari pelaksanaan pemilu itu kita dorong, itu kita setuju. Ya, kemudian juga harus ada peningkatan kesadaran ya dari publik ya, dari masyarakat. Kemudian juga harus ada kesadaran peningkatan kualitas integritas dari para pelaksana gitu kan. Sehingga yang dihasilkan, pemimpin-pemimpin yang dihasilkan, wakil-wakil rakyat yang dihasilkan itu betul-betul berkualitas sehingga demokrasi kita itu terus bertumbuh dan berkualitas, semakin maju gitu. Iya. Sekali lagi, jadi jangan malah pikiran kita dikembalikan Mundur lagi ke belakang. mundur ke belakang. Atau kita kalau mundur ke belakang tidak jadi Indonesia emas dong. Jadi apa tuh? Indonesia bukan emas. Bukan emas. Nah, Ya, gini jangan juga sampai begitu ada lah. juga pendapat begini, dan ini memang pendapat yang logis ya. Kalau misalnya dikembalikan ke DPR, satu itu daulat rakyat, kedaulatan rakyat juga akan hilang. Kemudian juga nanti di DPR korupsi dong, si calon yang ingin dipilih ya mereka menyuap Para anggota para dewan. anggota dewan. Itu sangat mungkin ya, seperti pernah kita alami sebelumnya kan, seperti itu sangat mungkin ya. Tapi kan reki wae ya urang teh, masa sih mungkin terus. Makanya itu tadi bagaimana kita menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berintegritas gitu kan. Juga kesadaran baik dari masyarakat maupun para calonnya untuk juga sama-sama membangun iklim demokrasi yang lebih, selain dewasa ya, juga semakin bermutu gitu. Dan ya hasilnya akan kita nikmati bersama bahwa wakil rakyat, kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur yang memang berintegritas gitu. Iya. Oke, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini secara sederhana, bahwa alasan pemilihan langsung oleh rakyat itu mahal, Iya. dan karenanya harus diubah sistem pemilihannya, itu bukan sebuah alasan yang tepat untuk menjaga kedaulatan rakyat. Iya. Jadi masih ada pilihan lain. Nggak bisa dong Panton ya, hanya gara-gara kemahalan terus Rakyat diabaikan. daulatan rakyat dikorbankan, nggak bisa. Ya. Jadi masih ada cara lain, masih ada alternatif lain yang bisa dipilih untuk tetap menjaga kedaulatan rakyat dengan harga yang lebih murah dari sistem yang sekarang gitu. Lebih efektif. Lebih efektif. Oke? Tapi sebelum itu ingin kita katakan bahwa jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Ya, Oke? karena kalau kita baca komen, kita juga mendapat Masukan-masukan, kritik ya. atau apapun, Iya. sehingga kanal ini bisa berkembang lebih baik dalam mencapai. Siapa tahu ada ide-ide ya dari komen itu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.